Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Diksi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya terlebih dahulu. Saya Melani Alkasyahira sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan yang kedua ada Cindy Tania sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga ada Fahrul Afandi sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja kita mulai materi yang pertama. Pengertian diksi. Diksi adalah ketepatan pilihan kata. Penggunaan ketepatan pilihan kata dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat dan mampu mengomunikasikannya secara efektif kepada para pembaca atau pendengarnya. Pemilihan kata bukanlah sekedar kegiatan memilih kata yang tepat, melainkan juga memilih kata yang cocok. Cocok dalam hal ini berarti sesuai dengan konteks di mana kata itu berada, dan maknanya tidak bertentangan dengan nilai rasa masyarakat pemakainya. Dalam karangan ilmiah, diksi dipakai untuk menyatakan sebuah konsep, pembuktian, hasil pemikiran, atau solusi dari suatu masalah. Fungsi-fungsi diksi. Yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang keempat, mencegah perbedaan penafsiran. Yang kelima, mencegah kesalahpahaman. Yang keenam, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Pembagian makna kata. Yang pertama, makna denotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai apa adanya. Makna denotatif lazim juga disebut dengan makna konseptual, makna sebenarnya, dan makna lugas. Makna konseptual yaitu makna yang sesuai dengan hasil observasi atau pengamatan menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, atau pengalaman yang berhubungan dengan informasi data faktual dan objektif. Makna sebenarnya umpamanya kata kursi yaitu tempat duduk yang berkaki 4. Makna lugas yaitu makna apa adanya, lugu, polos, makna sebenarnya. Contohnya, wanita dan perempuan secara konseptual sama, gadis dan perawan secara denotatif sama maknanya. Kumpulan, rombongan, gerombolan secara konseptual sama maknanya. Yang kedua, makna konotatif. Makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial. Makna konotatif berarti makna kias, bukan makna sebenarnya. Contohnya, Prabowo, Hatta, dan Jokowi kala berebut kursi presiden. Kalimat tersebut tidak menunjukkan makna bahwa Prabowo dan Jokowi tarik-menarik kursi, karena kata kursi berarti jabatan presiden. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian makna kata yang ketiga, yaitu umum dan khusus. Kata umum dibedakan dari kata khusus berdasarkan ruang lingkupnya. Makin luas ruang lingkup suatu kata, makin umum sifatnya. Sebaliknya, makna kata menjadi sempit ruang lingkupnya, makin khusus sifatnya. Makin umum suatu kata, makin besar kemungkinan terjadi salah paham atau perbedaan penafsiran. Sebaliknya, makin khusus, makin sempit ruang lingkupnya, makin sedikit terjadi salah paham. Contohnya yaitu kata umum melihat, kata khusus melotot, melirik, mengintip, memandang. Kata umum berjalan, kata khusus tertatih-tatih, ngesot, terseok-seok, langkah tegap. Keempat yaitu kata konkret dan abstrak. Kata yang acuannya semakin mudah dicerap panca indera disebut kata konkret, seperti meja, rumah, mobil, dan lain-lain. Jika suatu kata tidak mudah dicerap panca indera, maka kata itu disebut kata abstrak, seperti gagasan dan saran. Kata abstrak digunakan untuk mengungkapkan gagasan rumit. Kata abstrak mampu membedakan secara halus gagasan yang bersifat teknis dan khusus. Yang kelima yaitu sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya yang berlainan. Sinonim ialah persamaan makna kata, artinya dua kata atau lebih yang berbeda bentuk ejaan dan pengucapannya. Yang keenam yaitu pembentukan kata. Ada dua cara pembentukan kata, yaitu dari dalam dan luar bahasa Indonesia. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kosakata baru dan dasar kata yang ada, sedangkan dari luar terbentuk kata baru melalui unsur serapan. Ketujuh yaitu perubahan makna.
Bahasa berkembang sesuai dengan tuntunan masyarakat pemakainya. Pengembangan diksi terjadi pada kata. Namun, hal ini berpengaruh pada penyusunan kalimat, paragraf, dan wacana. Pengembangan tersebut dilakukan memenuhi kebutuhan komunikasi. Pengembangan dapat menimbulkan perubahan yang mencakup perluasan, penyempitan, pembatasan, pelemahan, pengaburan, dan pergeseran makna. Selanjutnya yaitu faktor penyebab perubahan makna. Yang pertama yaitu kebahasaan, meliputi perubahan intonasi, bentuk kata, dan bentuk kalimat. Yang pertama yaitu perubahan intonasi adalah perubahan makna yang diakibatkan oleh perubahan nada, irama, dan tekanan. Yang kedua yaitu perubahan struktur frasa. Kaleng susu atau kaleng bekas tempat susu. Susu kaleng atau susu yang dikemas dalam kaleng. Dokter anak atau dokter spesialis anak. Anak dokter atau anak yang dilahirkan oleh orang tua yang menjadi dokter. Yang ketiga yaitu perubahan bentuk kata adalah perubahan makna yang ditimbulkan oleh perubahan bentuk. Contoh tua atau tidak muda. Jika ditambah awalan ke, maka menjadi ketua. Makna berubah menjadi pemimpin. Kalimat akan berubah makna jika struktur kalimatnya berubah. B. Kesejarahan. Kata perempuan pada zaman penjajahan Jepang digunakan untuk menyebut perempuan penghibur. Orang menggantinya dengan kata wanita. Kini setelah orang melupakan peristiwa tersebut, menggunakannya kembali dengan pertimbangan kata perempuan lebih mulia dibanding kata wanita. C. Kesosialan. Masalah kesosialan berpengaruh terhadap perubahan makna. D. Kejiwaan. Perubahan makna karena faktor kejiwaan ditimbulkan oleh pertimbangan rasa takut, kehalusan, ekspresi, dan kesopanan. E. Bahasa asing. Perubahan makna karena faktor bahasa asing, misalnya kata tempat orang terhormat diganti dengan VIP. F. Kata baru. Kreativitas pemakai bahasa berkembang terus sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan tersebut memerlukan bahasa sebagai alat ekspresi dan komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat ketepatan diksi. Ketepatan adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama pada imajinasi pembaca ataupun pendengar. Nah, adapun syarat-syarat ketepatan pilihan kata adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Yang kedua, membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Yang ketiga, membedakan kata-kata yang mirip ejaannya. Yang keempat, tidak menafsirkan makna kata sebuah subjektif berdasarkan pendapat sendiri jika pemahaman belum dapat dipastikan. Yang kelima, waspada terhadap penggunaan imbuhan asing. Yang keenam, membedakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Yang ketujuh, memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Dan yang kedelapan, menggunakan dengan cermat kata bersinonim, berhomofoni, dan berhomografi. Oke. Selanjutnya adalah gaya bahasa dan idiom. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa atau langgam bahasa dan sering juga disebut dengan majas adalah cara penutur mengungkapkan maksudnya. Banyak cara yang dapat dipakai untuk mengungkapkan maksud. Ada cara yang memakai perlambangan atau majas metafora dan personifikasi. Dan ada pun cara yang menekankan kehalusan atau majas eufisme dan litotes. Dan masih banyak lagi majas yang lainnya. Semua itu pada prinsipnya merupakan corak seni berbahasa untuk menimbulkan kesan tertentu bagi mitra komunikasi kita sebagai pembaca ataupun pendengar. Nah, yang kedua adalah idiom. Apa itu idiom? Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Sedangkan menurut Badudu, idiom adalah bahasa yang diteradatkan. Nah, oleh karena itu, setiap kata yang membentuk idiom berarti di dalamnya sudah ada kesatuan bentuk dan makna. Walaupun dengan prinsip ekonomi bahasa, salah satu unsurnya tidak boleh dihilangkan, setiap idiom sudah tepat sedemikian rupa, sehingga para pemakai bahasa mau tidak mau harus tunduk pada peraturan pemakaiannya. Sebagian besar idiom yang berupa kelompok kata, misalnya gulung tikar, adu domba, bonggak tembok, tidak boleh dipertukarkan susunannya menjadi tikar gulung, domba adu, tembok muka. Karena ketiga kelompok kata yang terakhir itu bukan idiom.
Nah, selanjutnya pada materi yang terakhir adalah tentang pilihan kata dan penggunaan diksi. Yang pertama, kata dari dan daripada. Contohnya adalah yang pertama, kertas itu terbuat dari kayu jati. Nah, kata dari di sini menjelaskan tentang keterangan asal. Contoh yang kedua adalah peristiwa itu timbul dari peristiwa seminggu yang lalu. Nah, kata dari di sini menjelaskan tentang keterangan sebab. Contoh yang ketiga adalah buku itu ditulis dari pengalamannya selama di Jerman. Nah, kata dari di sini menjelaskan tentang menyatakan alasan. Yang kedua adalah kata pada dan kepada. Contohnya yang pertama adalah buku catatan saya ada pada Astuti. Nah, kata pada di sini menjelaskan tentang pengantar keterangan. Contoh yang kedua adalah saya ketemu dengan dia pada suatu sore hari. Nah, kata pada di sini menjelaskan tentang keterangan waktu. Nah, yang ketiga adalah kata di dan ke. Contoh yang pertama adalah Atika sedang berada di luar kota. Kata di sini menjelaskan tentang fungsi kata depan di. Contoh yang kedua adalah di saat usianya sudah lanjut, orang itu semakin malas untuk belajar. Nah, kata di sini menjelaskan tentang keterangan waktu. Yang keempat, kata dan dengan. Contohnya yang pertama adalah ayah dan ibu pergi ke Jakarta kemarin. Contoh yang kedua, ibu memotong kue dengan pisau. Nah, penjelaskan tentang pilihan kata dan penggunaan diksi yang terakhir yang kelima adalah kata antar dan antara. Contohnya yang pertama adalah kabar ibu belum pasti, antara benar dan tidak. Nah, di sini menjelaskan tentang menyatakan pemilihan. Contoh yang kedua adalah dia akan tiba antara jam 4 sampai jam 6. Nah, di sini menjelaskan tentang jangka waktu. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami tentang diksi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.